Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selain layang-layang, sejumlah hal yang bisa menjadi ancaman serius bagi keselamatan dan keamanan penerbangan diantaranya adalah lampion, balon udara, sinar laser, dan drone. Masyarakat pun harus mengetahui tindakan membahayakan ini dapat diganjar hukuman 3 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Peristiwa layangan yang membahayakan keselamatan penerbangan bukan hal baru yang dialami oleh pilot. Bagaimana agar peristiwa ini tidak terus berulang dan langkah apa yang harus dilakukan agar masyarakat tidak lagi bermain dengan hal yang membahayakan bagi penerbangan? Kita akan berbincang dengan Manajer Humas Airnav Indonesia, Bapak Yohanes Hari Sirait. Selamat sore, Pak Hari. Selamat sore, Mbak Rara. Ya, Pak Hari, mungkin Anda bisa jelaskan bagaimana sebetulnya dampak bermain layang-layang di sekitar area bandara kepada keselamatan penerbangan itu sendiri? Ya, jadi Mbak Rara, pesawat itu dia itu simpelnya terdiri dari dia take off, lalu terbang, kemudian landing, melakukan pendaratan. Nah, layang-layang ini seringnya mengganggu di saat-saat take off maupun landing, di mana itu merupakan saat-saat krusial bagi pesawat udara ya, karena dibutuhkan ketepatan sangat tinggi bagi pesawat agar dia bisa take off, naik sampai mencapai titik terbang yang aman. Kemudian juga demikian juga ketika hendak melakukan pendaratan, mereka harus sangat presisi ya, karena itu tidak boleh ada gangguan macam-macam. Seperti tadi disebutkan, sinar laser aja ditembak itu bisa mengganggu pilot, apalagi layang-layang. Nah, kalau layang-layang ini dia mengganggu, tadi saya sampaikan pada tahapan itu ya, take off maupun landing. Gangguannya macam-macam. Jadi kalau dia bisa masuk ke mesin pesawat, sebagaimana kemarin terlihat, maka itu bisa mengganggu mesin pesawat. Ya, bisa membuat mesin pesawatnya rusak dan terganggu fungsinya. Nah, kalau dia dalam masa kritis ketika dia mau take off maupun landing, maka itu bisa berbahaya. Kemudian juga kalau layang-layangnya tersangkut di sirip pesawat ya, aileron istilahnya, itu fungsi kemudi pesawat udara itu di situ. Nah, jadi kalau bisa tersangkut ke sana, maka kemudinya bisa terganggu. Lalu kalau misalnya tersangkutnya di kokpit gitu ya, kalau kan sekarang layangnya besar sekali tuh, jadi itu kalau nutupin itu ya pilotnya nggak bisa melihat, padahal pandangan visual sangat dibutuhkan. Kalau di muncungnya juga, di muncungnya pesawat itu ya, itu ada banyak sensor-sensor di situ. Sensor ketinggian, sensor cuaca yang memberikan informasi kepada pesawat untuk terbang. Jadi memang ini sangat berbahaya sekali bagi pesawat. Oke. Sangat berbahaya bagi keselamatan penerbangan. Nah, tapi dari data yang dimiliki oleh Airnav, sudah ada berapa insiden yang masuk ke laporan ke Airnav mengenai adanya layangan yang mungkin tersedot masuk ke dalam mesin pesawat ataupun ada gangguan-gangguan yang hubungannya dengan tadi bermain layang-layang itu? Ya, laporannya itu disampaikan kepada otoritas bandara ya, sebagaimana disampaikan kepala otoritas tadi, karena sudah ada di area bandara. Kecuali ketika pesawat misalnya lagi terbang kayak balon udara, pilot komunikasi dengan kami, dengan ATC. Nah, dan itu laporannya banyak sekali, terutama memang di masa pandemi ini ya. Sebagaimana kita tahu kan, sejak ini nih terjadi banyak peningkatan hobi layang-layang, ya, tapi sekarang ini kan penerbangan mulai meningkat lagi, karena itu ini sangat mengganggu. Seperti tadi ada di Bali, ada di ini, setiap hari lah pasti ada gangguan itu, dan itu berterbangan. Nah, itu tidak boleh dilakukan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, lalu ditambah dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2009, itu tidak boleh di area sekitar bandara 5 mil. 5 mil itu berarti 8.045 meter ya, jadi 8 kilometer di sekitar bandara, itu tidak boleh menerbangkan layang-layang. Karena bisa mengganggu, karena itu area di mana pesawat hendak melakukan take off atau melakukan pendaratan.
Oke, Pak Hari, artinya dari regulasi sudah jelas diatur, tapi kenapa kemudian masih ada warga yang bermain layang-layang di sekitar bandara? Apakah edukasi, sosialisasi sampai saat ini memang masih belum cukup atau belum optimal? Ya, jadi kalau sosialisasi edukasi itu terus dilakukan ya. Saya pikir sih itu dilakukan terus-menerus dan memang sebelum pandemi ini sih itu pasti ada tapi sangat minim. Memang setelah sekarang ini mungkin karena orang WFH semua ya, jadi muncul hobi-hobi baru seperti itu. Nah karena itu kemarin juga otoritas bandara sudah mengundang seluruh operator bandara, operator angkutan udara, juga kami operator navigasi untuk kembali bersama mengingatkan masyarakat, juga aparat penegak hukum, pemerintah daerah, semuanya untuk sama-sama terlibat. Karena kan ini ada ancaman pidananya juga ya, tadi sudah disebut 3 tahun atau denda yang 1 miliar itu. Jadi ini kita akan dorong lagi masyarakat untuk mengingatkan kembali, jangan dilakukan karena ini berbahaya sekali, apalagi sebagaimana kita ketahui penerbangan Indonesia sekarang secara tingkat keselamatan itu termasuk yang sangat aman di dunia ya. Jadi tingkat safety kita itu sudah tinggi, diakui oleh internasional, jangan sampai ada kendala-kendala seperti ini membuat penerbangan kita dipertanyakan lagi keselamatannya seperti beberapa waktu yang lampau ya, karena susah sekali untuk meyakinkan internasional. Oke, Pak Hari, tapi konkretnya seperti apa kerjasama antara Airnav dan juga pihak-pihak terkait, terutama Pemda setempat untuk memberikan edukasi dan pemahaman mengenai bahaya bermain layang-layang? Ya, jadi tindakannya itu bisa datang langsung. Kalau itu kan terutama kalau di sekitar bandara ya, itu artinya kelihatan, bisa dilihat di mana dilakukan permainan layang-layang. Karena itu kami akan bersama-sama ya untuk melakukan sosialisasi, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Ya di sana kan juga ada perangkat-perangkat pemerintahannya Mbak ya. Jadi ada mulai dari lurah sampai mungkin RT yang ada di situ. Jadi tentu kita gandeng mereka untuk mengedukasi. Lalu tadi tapi tetap aspek penegakan hukum jadi rahasia juga harus dilakukan. Jadi kesadarannya kita harus dorong, tapi aspek penegakan hukum juga harus terus berjalan karena ini sekali lagi ini keselamatan penerbangan. Ada ratusan nyawa dalam satu pesawat yang terbang. Jangan sampai ini mengganggu keselamatan penerbangan. Baik, terima kasih Bapak Yohanes Hari Sirait, Manajer Humas Airnav Indonesia telah berbincang bersama kami sore hari ini.